Salam jumpa kembali dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, diliputi oleh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan selalu bersyukur dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengangkat syukur kami. Kasih dan kebaikan-Mu tetap kami alami dari waktu ke waktu tanpa henti. Bahkan pada saat ini kembali kami mempersiapkan hati kami bersama dengan semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada untuk menerima kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus penolong kami, tuntunlah kami dengan terang-Mu. Kuasai hati pikiran kami dan firman-Mu berbicara kepada kami. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Benarkah kita Kristen? Apa yang menjadi program unggulan gereja atau persekutuan di mana kita berada saat ini? Apakah program tersebut membawa dampak besar dalam pertumbuhan jemaat? Atau mungkin programnya sudah sangat baik, namun kita sendiri tidak serius dalam keikutsertaan mensupport program tersebut. Ada banyak harapan dan pencapaian yang diharapkan, namun semua kembali kepada kita. Bacaan kita berisi pengajaran yang diberikan kepada mereka yang baru masuk Kristen. Betapa saling mengasihinya orang-orang dalam persekutuan Kristen pertama, sehingga orang-orang percaya yang kaya menjual harta milik mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang percaya yang miskin. Kita juga perlu tahu bahwa tidak semua orang Yahudi menerima kesaksian bahwa Yesus yang telah bangkit itu adalah Mesias. Tetapi orang-orang yang menolak itu pun sangat suka melihat persekutuan orang Kristen mula-mula tersebut. Hasilnya ialah bahwa Tuhan setiap hari menambahkan pada persekutuan baru itu orang-orang yang menerima kesaksian para rasul, dan masyarakat Kristen menerima mereka sebagai sesama orang percaya. Berita sukacita Yesus Kristus membangkitkan semangat dan menumbuhkan kesaksian gereja atau persekutuan kita dengannya. Setiap kita memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Menjadi Kristen berarti ada tuntutan tanggung jawab dari Tuhan yang harus dikerjakan, yaitu menjadikan persekutuan Kristus sebagai wadah damai sejahtera, wadah kesehatian, wadah ketaatan, dan menjadikan sesama atau orang lain itu penting dan berharga. Benarkah kita Kristen? Jika benar, sudahkah
Anda menyampaikan tentang berita kebangkitan Kristus, ingatlah bahwa tugas orang Kristen adalah menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, berita Injil bagi dunia ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Tuhan, biarlah dalam hidup kami dapat meneladani pola hidup jemaat mula-mula. Mereka hidup berbagi, penuh kasih, dan persekutuan mereka hidup di hadapan hadirat-Mu. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Kiranya kasih di antara kami selalu hidup dan terus menghidupi persekutuan yang Engkau sudah anugerahkan. Bapa, untuk setiap saudara-saudara yang sementara mendengarkan firman-Mu, berkati mereka. Kami berdoa bersama-sama bahwa Tuhanlah yang akan melawat mereka semua dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sementara dalam berbagai pergumulan oleh karena masalah ekonomi atau masalah keluarga dan lain-lain sebagainya, Tuhan lawat mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT yang mengalami musibah. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu kepada mereka, dan mereka boleh mendapatkan pertolongan dengan baik, dan mereka tetap dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan dalam iman, bahkan terus belajar memandang kepadamu di tengah situasi sulit yang mereka hadapi. Engkau memberkati tim SAR, bahkan semua lembaga-lembaga sosial, bahkan gerejamu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Ibu Nardus atau Mama Eca yang rencana akan menjalani operasi mata di Makassar. Tuhan mungkinkan berjalan dengan baik, bukakan jalan untuk rencananya, cukupkan kebutuhannya, persiapkan dia dengan baik, dan ia boleh mendapatkan penanganan yang tepat, dan matanya boleh pulih kembali. Bapa kami dalam surga, kami pun mengingat Bapak Peter Rompon yang juga dalam kondisi sakit. Tetaplah Tuhan menguatkan imannya walau tubuhnya lemah, tetapi pengharapannya tidak akan hilang. Kekuatan baru daripadamu melimpah kepadanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, Agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Membawa hancur hati saat berseru, Agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. seperti Engkau
Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu Bukti nyata dari kasih-Mu. kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Oh Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kor Nafiri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, Agar dunia tahu bukti nyata kasih-Mu. oh yeah, yeah. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu.